Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya Ninda Destiani di Sapa Jabar, sebuah program talk show yang membahas tema menarik di sekitar kita. Saudara, hari ini kita akan membahas arah pembangunan Provinsi Jawa Barat ke depan melalui dokumen penting, yakni RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029. RPJMD ini bukan sekedar rencana di atas kertas, saudara. Ia adalah kompas pembangunan penentu arah kebijakan yang akan dijalankan 5 tahun ke depan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat. Lalu apa sebenarnya latar belakang penyusunan RPJMD 2025-2029 ini? Apa visi besar yang ingin dicapai? Dan bagaimana pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat ini bisa bersinergi untuk mewujudkannya. Pada pagi hari ini kita akan langsung saja membahas tuntas prioritas pembangunan Jawa Barat, strategi menghadapi tantangan hingga upaya mengatasi ketimpangan wilayah. Bersama narasumber kami sudah hadir ada Bapak Sugianto Nangolah selaku Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi Partai Demokrat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sampurasun. Sampes. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi Pak, ngobrol lagi dan episode kali ini kita akan membahas terkait RPJMD ini ya. Nah, Pak, sebelum kita ngobrol lebih dalam, tadi kan disampaikan ini adalah sebuah janji politik, kemudian juga visi, misi, dan tujuannya apa begitu. Apa nih latar belakang utama disusunnya RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah RPJMD ini dibuat 5 tahunan sekali oleh kepala daerah yang terpilih. Dan isi daripada RPJMD ini adalah janji-janji politik gubernur terpilih. Dan kami kemarin alhamdulillah sudah menerima ranwal, rencana awal RPJMD yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Ketua DPRD. Dan Ketua DPRD menugaskan kami di Bapemperda untuk membahas ranwal ini. Hal-hal apa saja yang sudah masuk di ranwal ini dan hal-hal apa saja yang belum. Nah, kemarin kami habis waktu 3 hari lebih membahas bersama Bapeda dan Biro Hukum dalam rangka memastikan agar apa saja yang telah disampaikan oleh gubernur terpilih dalam hal ini janji politiknya itu harus masuk semua di dalam RPJMD 5 tahunan ini. Nah, kemarin kami sudah bahas, alhamdulillah, di samping janji politik gubernur, RPJMD juga menampung aspirasi-aspirasi yang didatangkan dari anggota DPRD. Dalam hal ini, ketika anggota DPRD menjalankan reses, itu banyak aspirasi dari masyarakat yang harus ditampung dan dimasukkan di dalam RPJMD yang mana 5 tahun ke depan, RPJMD ini adalah sebagai pedoman. Pedoman kita untuk merancang pembangunan Jawa Barat ini 5 tahun ke depan. Artinya apa? Artinya RPJMD sangat penting. Inilah tolak ukur kita, kinerja kita, dan harapan masyarakat itu harus dijawab di dalam RPJMD 5 tahunan ini. Nah, dari itu alhamdulillah Deddy Mulyadi menyampaikan RPJMD dengan visi, misi yang sangat konkret kemarin. Beliau menginginkan Jabar istimewa. Nah, Jabar istimewa ini artinya yang istimewa itu masyarakatnya, pembangunan Jawa Baratnya itu harus istimewa. Nah, beliau membuat misi yang pertama, beliau ingin menata kota, membangun desa. Nah, sekarang kita lihat berapa banyak jumlah desa yang ada di Jawa Barat. Ribuan, 5.000 desa lebih di Jawa Barat ini. Begitu juga kota. Nah, inilah tugas berat kami sebagai anggota DPRD bersama pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, bagaimana memastikan agar RPJMD tadi yang disampaikan ini hanya bukan di atas kertas. Bagaimana implementatif menjalankan rencana pembangunan 5 tahun ini sebaik mungkin. Kenapa? Karena setiap tahun nanti akan ada evaluasi. Gubernur akan menyampaikan LKPJ-nya kaitan dengan rencana pembangunan 5 tahun ini. Jadi setiap tahun nanti kami akan evaluasi melalui LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur. Normal itu seperti itu isinya. Jadi sebetulnya untuk penyusunan RPJMD ini apa aja sih di dalamnya begitu kan? Tadi juga disampaikan visi misi sekilas ya Pak. Tujuannya apa tuh visi misi lebih detailnya? Ya, tadi saya sampaikan bahwa
isi RPJMD ini adalah janji politik, dan janji politik ini harus dipenuhi. Bukan atas apa dasar hanya ditulis dalam RPJMD, tetapi bagaimana untuk membuat target-target pembangunan 5 tahun ke depan. Contoh, tahun 2025 Pak Deddy Mulyadi, Pak Gubernur, itu akan fokus menyelesaikan persoalan pendidikan. Oke. Jadi beliau akan menyelesaikan persoalan-persoalan kaitan dengan infrastruktur pendidikan. Oke. Di mana kita ketahui bahwa Jawa Barat ini memiliki 627 kecamatan. Nah, dari 627 kecamatan ini ternyata ini masih ada 140 kecamatan yang belum memiliki sekolah SMA dan SMK negeri. Padahal kita menganut sistem zonasi. Maka dari itu Gubernur sekarang ini akan memastikan bahwa di tahun 2025 ini di mana kecamatan yang belum ada sekolah itu segera dibangun. Agar apa? Agar tadi sesuai dengan bisa memberikan rasa keadilan terhadap pendidikan ini kepada masyarakat Jawa Barat. Yang kedua, Gubernur juga akan menyelesaikan persoalan kesehatan. Di bidang kesehatan. Nah, kita tahu bahwa Jawa Barat ini memiliki 27 kota dan kabupaten, begitu luas. Nah, di mana di sini banyak puskesmas saat ini yang belum ada di daerah itu. Nah, Gubernur akan menyelesaikan infrastruktur kaitan dengan kesehatan tadi. Artinya apa? Artinya harapan besar dari kita bahwa di tahun 2025 ini minimal ada 2 yang tuntas. Pertama, pendidikan, semua infrastrukturnya, mulai ruang kelasnya, sekolahnya, pendidiknya, semuanya selesai. Yang kedua, kesehatan tadi, yang sangat fundamental, di mana banyak sekali masyarakat kita yang sekarang kesulitan dalam hal berobat di rumah sakit. Nah, sekarang ini kita akan memberdayakan semua puskesmas yang ada di Jawa Barat ini dengan anggaran yang cukup besar. Kenapa? Karena kemarin Gubernur telah melakukan efisiensi anggaran tahun 2025 ini dan berhasil mengefisiensikan 5,3 triliun. Nah, anggaran yang 5,3 triliun ini harus dipastikan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak tepat sasaran. Maka dari itu alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Harapan kami semoga di tahun yang akan datang kaitan dengan pendidikan, kaitan dengan kesehatan tuntas. Masyarakat tidak akan lagi bermasalah menghadapi persoalan ini, Mbak. Ya, itu menjadi semua harapan kita semua begitu ya, Pak. Dan kita juga nanti akan membahas terkait bagaimana kemudian DPRD ini terlibat dalam proses penyusunan RPJMD ini. Namun kita akan membahasnya setelah yang berikut ini. Saudara, jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Jabar. Terima kasih masih bersama kami di Sapa Jabar dan masih membahas terkait arah pembangunan Jawa Barat melalui RPJMD. Nah, saudara, tadi disampaikan berbagai infrastruktur, pendidikan menjadi sebuah prioritas ya oleh pemerintah daerah. Kemudian bagaimana sih Pak dalam proses penyusunan RPJMD ini keterlibatannya bagi DPRD? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Kami diawali dengan Ranwal, kemarin dibahas oleh Bapak Pemperda, nanti akan ditindaklanjuti oleh Pansus. Nanti akan ada Pansus RPJMD, di mana Pansus ini akan diberikan waktu 50 hari kerja. Mulai dari Pansus itu dibentuk sampai 50 hari kerja ke depan, dan akan dibahas tuntas di Pansus kaitan dengan apa saja yang ada di RPJMD itu. Intinya intinya kami tidak ingin janji-janji politik yang telah disampaikan oleh Gubernur itu tidak dimasukkan ke dalam RPJMD itu. Kenapa? Karena beliau sudah terpilih menjadi Gubernur. Nah, beliau harus memasukkan apa yang telah dijanjikan tadi. Nah, kami akan mengevaluasi setiap tahun. Artinya apa? Artinya Pansus nanti akan bekerja bagaimana membahas apa saja program-program yang sudah dimasukkan di dalam RPJMD itu dan apa saja yang belum. Nah, kalau yang belum nanti Pansus akan menambahkan. Tetapi Pansus itu tidak bisa merubah atau mengurangi Ranwal yang telah ditetapkan. Kenapa? Karena janji politik Gubernur itu wajib masuk RPJMD. Tidak boleh dikurangi. Kenapa? Karena itu adalah janji politik beliau. Nah, maka dari itu kami sangat berharap karena nanti Pansus itu akan membahas angka-angka kaitan dengan target-target pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, kami berharap target-target ini sesuai datanya dengan
keadaan yang sekarang ini. Oke. Jangan sampai nanti datanya tidak akurat. Oke. Nah, maka dari itulah penting sekali dari mana kita mulai melangkah dan seperti apa jauhnya langkah kita ke depan. Oke. Nah, ini sangat ditentukan 5 tahun ke depan, sangat ditentukan oleh RPJMD ini. Artinya apa? Artinya RPJMD ini akan menjawab semua persoalan-persoalan 5 tahun ke depan Oke. yang akan dikerjakan oleh Gubernur Jawa Barat dalam hal ini Pak Deddy Mulyadi. Nah, beliau jelas sekali, beliau ingin sekali melihat Jawa Barat ini tidak ketinggalan dari provinsi lain. Harus ya Pak. Jawa Barat jangan disepelekan oleh provinsi lain. Nah, ini menjadi kebanggaan kami dan inilah menjadi tekad kami semua agar betul-betul apa yang diinginkan oleh Bapak Gubernur kita ini, Bapak Aing ini betul-betul bisa terwujud, bisa terlaksana 5 tahun ke depan. Oke. Itu yang kami akan kawal. Oke. Dan mudah-mudahan bulan depan Pansus RPJMD ini dibentuk dan 50 hari ke depan selesai dan RPJMD-nya akan segera kita undangkan menjadi dokumentasi daerah kita sebagai pembangunan 5 tahun ke depan gitu. Oke, salah satunya mungkin akan ada pembangunan pengembangan ekonomi ya Pak. Ya. Nah, mungkin bagaimana nih RPJMD ini menanggapi tantangan ekonomi pasca pandemi setelah kemarin begitu Pak, dan dampaknya terhadap masyarakat Jawa Barat seperti apa? Ya, maka dari itu pemerintah itu bisa bekerja kalau didukung oleh anggaran yang cukup. Oke. Maka dari itu kemarin kami sudah sampaikan kepada Pak Gubernur agar pemerintah eksekutif tidak pinter hanya belanja saja. Dia juga harus pinter mencari anggaran, mencari dana. Untuk apa? Untuk pembangunan tadi. Oke. Nah, alhamdulillah Jawa Barat ini daerah yang sangat potensial ya. Nah, kita memiliki banyak sekali perusahaan daerah, tetapi perusahaan daerah kita ini saat ini kan belum begitu bisa diandalkan. Iya. Nah, maka ke depan Gubernur akan fokus nih bagaimana supaya BUMD kita ini betul-betul ke depan itu bisa memberikan dividen yang cukup besar kepada pemerintah provinsi. Untuk apa? Dividen itu untuk membangun Jawa Barat, untuk memberikan keistimewaan kepada masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Karena Jabar istimewa itu bisa terwujud kalau ada anggaran yang cukup. Maka dari itulah kami sangat mendukung program-program yang kemarin sudah disampaikan dan bahkan Pak Gubernur ini sangat selektif melihat program-program yang tidak pro rakyat itu beliau coret. Beliau tidak ingin APBD ini menguap begitu saja, sehingga program-program yang tidak jelas, apalagi program yang non fisik itu tidak ada bekasnya itu dicoret oleh Gubernur kita. Nah, maka dari itu harapan kami dengan APBD yang pas-pasan ini bisa ada kelihatan lah hasil pembangunannya. Harus, Contoh Pak. sekarang dia ingin menata kota, Oke. kota nanti akan ditata serapi mungkin. Dia ingin membangun desa, agar di desa itu ada pembangunan. Kenapa? Karena kesuksesan pembangunan di Jawa Barat ini sangat ditentukan pembangunan yang ada di daerah. Oke. Di kabupaten kota, di desa itu. Nah, kalau mereka sukses membangun di desa, maka itulah kesuksesan Jawa Barat. Tanpa ada kesuksesan pembangunan di desa, tidak ada kesuksesan Jawa Barat itu begitu. Oke, jadi perkembangan ekonomi dikawal terus Dikawal dan agar terus, anggarannya ya. lebih efektif begitu ya Betul. Pak. Kemudian dalam proses penyusunan ini, apakah masyarakat ini ikut dilibatkan dan sejauh mana kemudian mereka dilibatkan prosesnya dalam perumusan ini? Ya, terima kasih. Itulah Pansus. Pansus itu nanti akan hearing dengan masyarakat. Oke. Akan melibatkan semua lapisan masyarakat untuk ikut serta nimbrung di situ. Akan ikut serta bicara di situ. Pansus selama 50 hari itu nanti kegiatannya berdiskusi dengan masyarakat, audiensi dengan masyarakat, berkunjungan kemana-mana ke masyarakat. Dalam apa? Dalam rangka menampung apa yang akan disampaikan oleh masyarakat sebagai aspirasi untuk masuk ke dalam RPJMD tadi. Jadi artinya apa? Artinya RPJMD ini sangat mengakomodir peran serta masyarakat di Jawa Barat ini. Kenapa? Karena ini dari masyarakat untuk masyarakat. Oke. Mana mungkin masyarakat akan menerima manfaatnya kalau mereka tidak dilibatkan. Maka dari itulah dibentuk panitia khusus ini dalam rangka memastikan agar peran serta masyarakat itu bisa diakomodir di Pansus gitu. Oke, tentu pasti dilibatkan ya peran Ya. masyarakat dalam Ya. perumusan RPJMD. Ya. Kemudian apa sih Pak tantangannya dalam proses penyusunan ini? Misalkan salah satunya rencana misalkan mengatasi ketimpangan nih di pembangunan antar wilayah Jawa Barat, ada nggak tuh seperti apa? Ya, memang permasalahan banyak ya, karena Jawa Barat ini terdiri dari 27 kota dan kabupaten. Ya. Di sana ada bupati, ada wali kota. Nah, bagaimana memastikan kolaborasi, kerjasama pembangunan di provinsi ini berjalan? Kenapa? Karena provinsi itu tidak punya wilayah. Yang punya wilayah itu adalah kabupaten kota. Ya. Jadi bagaimana kolaborasi, koordinasi, sehingga Gubernur Jawa Barat ini betul-betul bisa memastikan pembangunan di daerah itu berjalan. Rakyat di daerah itu maju. Nah, itu ada perannya di gubernur. Itu dalam rangka beliau sekarang ini, gubernur kita, berkantor di 4 Bakerwil.
beliau tidak berkantor di Gedung Sate, sekarang beliau berkantornya ada di Bakorwil, 4 daerah di Provinsi Jawa Barat ini. Ada di Cirebon, ada di Garut, ada di Purwakarta, ada di Bogor. Beliau setiap hari ketemu dengan masyarakat di sana. Kenapa? Agar memastikan jangan sampai jeritan hati rakyat ini tidak terdengar oleh beliau. Nah, beliau ini memang basicnya orangnya senang sekali dekat dengan para petani, dengan nelayan, dengan pedagang. Ya, alhamdulillah, maka dari itu tadi dengan kedekatan beliau terhadap masyarakat inilah peran serta masyarakat otomatis akan masuk di dalam program-program kebijakan Gubernur Jawa Barat. Oke, luar biasa. Nanti juga kita akan membahas terkait isu yang paling krusial di Jawa Barat itu adalah kesehatan dan pendidikan. Nanti kita akan bahas seperti apa, namun setelah jeda, jadi jangan kemana, sudah tetap di Sapa Jabar. Masih di Sapa Jabar, Saudara, dan kita masih membahas terkait RPJMD 2025-2029 bersama Bapak Sugianto Nangolah. Nah, Pak Sugianto, disampaikan tadi beberapa isu yang sangat krusial. Salah satunya yang ingin saya bahas adalah terkait kesehatan dan pendidikan di Jawa Barat. Bagaimana kemudian dapat mengawal di proses penyusunan RPJMD ini, seperti apa meningkatkannya isu tersebut? Alhamdulillah, memang sebelum gubernur dilantik, perhatian Gubernur Jawa Barat terhadap dunia pendidikan ini sangat kelihatan ya. Sangat beliau belum dilantik saja beliau sudah bicara tentang bagaimana banyaknya ijazah-ijazah murid kita yang ditahan oleh sekolah. Beliau sempat memberikan teguran kepada sekolah di Depok yang berwisata di saat itu melanggar aturan peraturan gubernur. Jadi artinya apa? Artinya beliau sangat fokus ya kaitan dengan pendidikan. Kenapa? Wajar beliau fokus. Kenapa? Masyarakat Jawa Barat ini akan sukses ketika pendidikannya sukses. Kalau pendidikannya gagal, maka gagallah masa depan anak-anak kita Jawa Barat ini. Nah, alhamdulillah dengan ketegasan gubernur sekarang ini terhadap dengan sekolah-sekolah yang menahan ijazah, ini banyak sekarang murid-murid kita yang sudah bisa menerima ijazah walaupun mereka masih ada tunggakan di sekolah. Dan gubernur memberikan warning kepada sekolah swasta yang masih menahan ijazah. Kalau masih saja menahan ijazah murid, maka bantuan BOS sekolah provinsi itu tidak akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang menahan ijazah itu. Nah, kenapa disampaikan seperti ini oleh gubernur? Karena terus terang saja banyak sekali kerugian murid kita yang tadinya mereka sudah punya ijazah dan bisa bekerja, bisa melamar kerja. Akhirnya apa? Dengan ditahannya ijazahnya mereka tidak bisa apa-apa. Mereka tidak bisa melanjutkan sekolah, mereka akan susah mencari pekerjaan. Nah, dari itulah tindakan-tindakannya semacam ini udah sangat kelihatan jelas begitu besarnya perhatian Gubernur Jawa Barat. Nah, Gubernur Jawa Barat melihat bahwa Jawa Barat ini betul-betul diharapkan menjadi kota pelajar di Indonesia ini. Provinsi Jawa Barat ini ingin sekali kita menjadi kota pelajar. Artinya apa? Artinya infrastruktur pendidikan di Jawa Barat itu harus cukup. Harus dipastikan cukup. Yang kedua, tenaga pendidikan. Ini harus mumpuni. Harus baik. Nah, ini kan butuh anggaran. Ini butuh pengelolaan. Ini butuh kepemimpinan. Nah, alhamdulillah ke depan karena gubernur sudah fokus di tahun 2025 ini terhadap pendidikan, kami sangat berharap yang persoalan-persoalan kemarin ketika ada penerimaan sekolah baru di sekolah SMA ini kemarin sempat viral, sempat ramai, sempat bermasalah. Mudah-mudahan di tahun depan hilang masalah-masalah ini. Ini yang kita harapkan. Nah, tadi ditanyakan bahwa seperti apa sih kebijakan yang diambil oleh gubernur? Gubernur sudah memastikan bahwa bantuan-bantuan terhadap pendidikan tidak boleh digagalkan, tidak boleh dipotong. Ya, kenapa? Karena inilah supaya betul-betul kita pastikan bahwa masyarakat Jawa Barat ini nanti akan sukses mulai dari pendidikan. Tadi ditanyakan juga kaitan dengan kesehatan. Nah, begitu juga gubernur sudah memastikan bahwa setiap puskesmas itu harus ada dokter kesehatannya. Jangan cuma ada kantor puskesmas tetapi tenaga kesehatannya nggak ada. Nah, itu yang terjadi. Yang lucunya dulu pernah kejadian di di Cirebon itu ada rumah sakit paru tapi dokter parunya nggak ada.
Nah, ini kan menjadi aneh. Maka dari itu kami sangat mendorong apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur kaitan dengan pendidikan, kesehatan, bahkan Gubernur sekarang sudah mempersiapkan bagaimana sih supaya membangun masyarakat-masyarakat yang ada di kota. Bagaimana masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Nah, ini tentunya ini perlu sekali ya, terus berkali-kali saya sampaikan bahwa pemerintah eksekutif jangan hanya pintar bisa menghabiskan uang, jangan. Eksekutif itu harus pintar juga nyari uang. Buktinya apa? Buktinya kita punya 41 BUMD. Kalau semua menguntungkan BUMD itu, berapa pendapatan daerah kita bertambah? Bayangkan. Nah, satu BUMD katakan dia bisa menyumbangkan 500 miliar saja. Kalikan 41 BUMD berapa? Kita bisa mendapatkan APBD yang untuk apa? Untuk pembangunan Jawa Barat. Bisa stabil ya Pak? Bisa stabil. Tadi soal pendidikan dan kesehatan begitu. Intinya untuk memaksimalkan tenaga kerja, mau itu dokter ataupun guru begitu ya Pak. Kemudian selain itu yang konkret di Jawa Barat ini juga terkait untuk meningkatkan lapangan kerja Pak. Dan juga pemberdayaan UMKM. Apakah itu juga ikut disusun dalam RPJMD? Seperti apa? Jelas sekali. Maka dari itu di dalam RPJMD itu sangat dijelaskan, sangat dianggarkan untuk tadi UMKM kita. Kita tahu bahwa Jawa Barat ini adalah penyumbang UMKM terbesar di Indonesia ini. Di mana di kota-kota kita ini banyak sekali ekonomi kreatif masyarakat nih yang sekarang ini sangat potensial untuk dikembangkan. Nah, alhamdulillah sekarang ini kami sudah menggagas Perda Ekonomi Kreatif ke depan ini akan ada. Kita akan buat bagaimana pemerintah bisa berperan serta membantu masyarakat yang bergerak di ekonomi kreatif ini. Kenapa? Karena sangat disayangkan pasar yang begitu besar di Jawa Barat ini nanti akan dimanfaatkan oleh daerah lain, oleh orang lain, bukan oleh masyarakat Jawa Barat. Maka dari itu penting sekali tata kelola perdagangan ekonomi kreatif ini kami akan buat regulasinya nanti perdanya, dan perda ini nanti akan lebih kepada pemberdayaan. Isinya pemberdayaan ekonomi kreatif. Kami tidak akan banyak bicara aturan, tetapi kami lebih fokus kepada pemberdayaan yang akan dibuat aturannya di peraturan daerah nanti. Itu susunan sudah disusun, rencana sudah ada, begitu ya. Kemudian bagaimana kemudian DPRD ini untuk memastikan realisasi ini, program-program ini terrealisasi dengan betul gitu, sesuai rencana. Seperti apa jaminannya gitu Pak? Nah, maka dari itu alhamdulillah kami ada 3 fungsi kami di DPRD. Yang pertama, kami membuat regulasinya, membuat aturannya. Yang kedua, kami membahas anggarannya. Yang terakhir, kami melakukan pengawasan. Dalam inilah kami akan memastikan pengawasan kami terhadap berjalannya pemerintahan ini harus berjalan. Mudah-mudahan kami memiliki aset 120 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, begitu banyak, yang tersebar di 27 kabupaten. Dalam rangka inilah barangkali nanti kami akan memastikan supaya program-program yang ada di RPJMD ini nanti bisa berjalan secara efektif dan bisa sukses dan sesuai dengan target-target perencanaan. IKU Gubernur itu akan terlampaui nantinya ketika nanti program-program bisa berjalan sesuai dengan rencana. Gitu. Semoga sesuai dengan rencana, dengan janji politiknya ya Pak ya. Betul. Yang terakhir nih Pak Sugiarno, ini apa nih harapan Bapak terhadap peran masyarakat dan juga stakeholder lain dalam mendukung keberhasilan RPJMD tahun 2025 hingga 2029 ini? Ya, terima kasih. Saya harapkan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, sebentar lagi kami akan membentuk pansus RPJMD. Silakan masyarakat berperan, silakan diikuti. Yang penting sekali adalah jangan sampai program-program yang pro rakyat itu tidak ada di RPJMD. Itu yang pertama. Kenapa? Karena harapan kami kesejahteraan masyarakat itu harga mati. Kami ingin memastikan pendidikan untuk masyarakat itu harga mati. Kesehatan juga begitu. Artinya apa? Artinya inilah momentum yang sangat tepat bagi masyarakat Jawa Barat yang jumlahnya lebih dari 50 juta ini. Kita ini provinsi terbesar di Indonesia. Berhasil membangun di Jawa Barat, maka kita berhasil 20% membangun Indonesia. Nah, saya yakin pemerintah pusat tidak akan diam saja terhadap pembangunan Jawa Barat. Mudah-mudahan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat ini bisa melancarkan rencana program-program pembangunan yang akan di Jawa Barat 5 tahun ke depan. Harapan saya dengan masyarakat Jawa Barat, terima kasih atas perhatiannya kepada kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan kami siap bekerja untuk rakyat. Terima kasih. Luar biasa. Semoga penyusunan RPJMD tahun 2025 hingga 2029 ini berjalan dengan lancar. Janji politiknya semuanya terrealisasikan dan bisa bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah lainnya. Itu dia saudara pembincangan kami bersama Bapak Sugianto Nangolah selaku Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi Partai Demokrat terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2025
2025-2029. Terima kasih Bapak atas waktunya dan terima kasih juga untuk teman-teman Sampurasun. semuanya. Rampes. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang menyaksikan Sapa Jabar dan kita akan kembali pada episode yang lebih inspiratif dan menarik. Tentunya bersama saya Nini Restiari dan Bapak Sugianto Nangolah. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak.